Halo, ketemu lagi. Hari ini tanggal 26 Juni 2020 hari Jumat. Selamat datang di bacaan harian dan ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Dan jika ingin melihat tulisan rangkuman dari bacaan kali ini, silakan lihat description box di bawah karena saya menulisnya setelah membaca sehingga mungkin tulisannya jauh lebih kompak daripada bacaan ini. Oke, teman-teman, kita mulai dari deck yang pertama. Kita gunakan Lenormand 3 kartu dan diacak dalam aplikasi ini. This is a very nice cards. Oke. Cinta adalah kartu yang di tengah dan sebelah kanan clover itu adalah keberuntungan, sebelah kiri adalah hal yang baru. Dan rasanya so far setelah beberapa lama saya menggunakan Lenormand, 3 kartu pertama tampaknya cukup bisa menjelaskan secara umum walaupun tetap kesimpulan akhirnya selalu banyak tambahan informasi. Tetapi saya ingin melihat fokus di sini adalah bahwa cinta yang murni, ya murni innocent, kita lihat dari gambar anak di sebelah kiri itu, selama kita memberikannya dengan sepenuh hati, ya tulus, maka keberuntungan selalu berada di sekitar kita. Saya sudah mengambil 4 kartu tepatnya. Ini adalah Native Spirit Oracle Cards for Direction. Kita lihat satu persatu. Sebelah kanan, yang sebelah kanan berarti yang di timur adalah yang mulai. Sweat Lodge, sweat keringat lodge, tempat cleanse yourself, body, mind, and soul. Purify, clutter, clear, let go of objects and relationship that no longer serve you. Purify your body, go within, meditate, talk to the Creator, give thanks. Jadi yang baru dimulai pada saat ini adalah kita mulai membersihkan diri dari emosi-emosi yang negatif. Jadi katakanlah ini adalah satu perjalanan dalam hidup kita, di mana kita sudah bisa mulai membedakan mana yang positif dampaknya terhadap kita, mana yang lebih banyak membawa hal yang memberatkan kita, dan hal yang memberatkan kita tentunya membuat kita berpeluh, ya, membuat kita berkeringat sehingga kita perlu pembersihan. Itu yang baru dimulai. South atau selatan adalah yang akan terus meluas dalam kehidupan kita karena itu adalah basis atau fondasi. Dia ada di situ dalam waktu yang lama. Gathering your tribe, ya, mengumpulkan kelompokmu. You are loved, you are lovable, you deserve love, support in all form is flowing to you. You can relax. There is so much love around you. Communicate from your heart. Share your truth. You are safe. You are safe. Diminish your time with those who do not empower you or believe in you. Hampir mirip dengan tadi. Yang diinginkan dari kita adalah kita berada di dalam lingkungan yang selalu mendukung kita, yang mencintai kita dan tidak punya niatan khusus untuk menggerogoti kita. Sepertinya itu. Dan sebaliknya kita juga melakukan hal yang sama kepada orang lain yang berada di sekitar kita. West atau barat, this reveals what you're harvesting or gathering. Ini yang diperoleh adalah smudging ceremony. Let go of the past. Purify, detox, release whatever doesn't serve or support you in your life. Cleanse your body, hampir sama. Jadi kalau yang sebelah barat itu kita cleansing, kalau kita lihat gambarnya adalah kita beristirahat di tempat yang luas, di mana ini sebenarnya hanya transisi. Kalau di sini sebenarnya yang kita lihat adalah melepaskan. Iya, jadi ini seperti seremoni untuk benar-benar secara yakin, secara formal, yakin kita bisa melepaskan, let go dengan sepenuh hati. Dan North Card atau yang di utara, ini yang perlu kita himpun, harus menggunakan upaya secara sadar. Apa yang kita peroleh adalah menjadi medicine woman atau medicine man, artinya healer atau orang yang mampu menyembuhkan dari luka yang ada di diri kita
untuk membantu orang lain, atau sebaliknya sementara kita masih belum sepenuhnya sembuh, kita membantu orang lain, dan dalam proses penyembuhan tersebut kita juga menyembuhkan diri kita sendiri. Jadi ini yang kita dapat dari gambarnya hari ini, seperti ini ya. Dan kita lihat untuk apa yang ada di langit, kita membacanya dari bulan, karena ini harian. Bulan ada di Virgo. Virgo adalah tentang healing, tentang menyelami secara sistematis apa yang kita sudah dapatkan. Jadi ini seperti menelaah, seperti melakukan pengkajian lah istilahnya. Jadi memang Virgo itu adalah zodiak di mana seseorang itu menjadi sangat aware terhadap situasi dan mengerti betul tentang detail. Ya, teman-teman Virgo atau energi Virgo itu biasanya orang yang bisa duduk di meja berlama-lama menekuni sesuatu yang buat orang lain dalam waktu beberapa jam dia sudah hilang konsentrasi, tetapi Virgo masih bisa. Itu adalah konsentrasi yang dimiliki oleh Virgo, karena energi Virgo adalah untuk menyelami sesuatu yang tujuannya adalah pengobatan, ya, merawat. Dan kalau kita lihat penggambaran dari Virgo adalah seorang perempuan, itu adalah penggambaran seorang perawat, di mana ada orang, atau di sini adalah energi yang secara terus-menerus berada di sekitar kita, tidak pernah berhenti untuk merawat setiap langkah, setiap proses dari penyembuhan tersebut. Dan pada hari ini kita lihat yang sextile adalah dengan matahari, dan matahari yang sextile dengan bulan adalah situasi yang sangat menguntungkan, ya, ada sesuatu yang mendukung. Kemudian juga trine dengan Uranus, artinya memang upaya kita untuk healing pada saat ini akan memberi dampak yang besar. Apa yang menjadi tension adalah Venus. Venus di Gemini station. Jadi kira-kira kita dan Gemini serta Virgo sama-sama Lordnya adalah Merkurius. Merkurius sekarang ada di Cancer, lagi retro. Berarti kalau saya melihat ini adalah sebagai kita punya kesempatan untuk healing berbeda dari biasanya, dan itu harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau membantu orang lain, maka fokusnya adalah karena kita memang ingin memberikan apa yang kita ingin berikan. Energi lain yang tampak sangat jelas dalam gambar ini adalah Mars yang square dengan North Node dan South Node, dan dia ada di titik kardinal, mengarah ke kardinal. Dia akhir dari mutable, ya, Pisces, Sagittarius dan Gemini sama-sama mutable. Jadi kita sebenarnya sedang berusaha dengan sekuat tenaga dan agak sukar itu mengarah pada hal yang sifatnya lebih jelas kemana kita mulai melangkah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau lihat gambar ini adalah satu periode di mana tadinya situasinya tidak terlalu menentu, dan pada saat ini kita menyadari bahwa untuk bisa melangkah ke era yang lebih jelas arahnya, di mana perjalanan itu tidak lagi banyak hambatan, maka yang nomor satu yang awal kita harus hadapi adalah kita fokus ke diri sendiri untuk healing terlebih dahulu, ya. Gambar hari ini seperti itu. Ya, kalau kita lihat di sini ditambahkannya adalah dia oposisi, bulan akan oposisi dengan Ceres. Ceres yang ada di Pisces. Kita pikir pada akhirnya toh yang kita pilih semua adalah untuk membuat kita merasa cukup. Dari tarotnya kita akan ambil 4 kartu. Kita lihat pesan apa yang muncul dari sini. Perubahan. Ini hasil akhirnya. Perubahan.
Ya, situasi yang intimidating. Ini kan situasi intimidating, forceful, controlling, challenge-nya antisocial, needing solitude, feeling lost, loneliness. Advice-nya adalah unconscious, the shadow self. Dan ini sebagai advice, intuition. Intuition, saya ambil intuition. Oke. Jadi memang situasinya pada saat ini barangkali kita juga belum sepenuhnya berdamai dengan diri kita. Ambil jika resonate ya teman-teman yang mungkin masih merasa sangat tidak tenang, ada sesuatu yang membuat kita gelisah, restless. Dan ini adalah ketika kita ingin kita merasa terlalu sendiri dan tidak bisa keluar dari ini, bahkan sampai pada satu titik kita rasanya tidak punya hal yang bisa hilang ya, nothing tulus. Kalau kita mau teriak-teriak, mau kita menghadapi banyak orang, diacuhkan, dianggap yang enggak-enggak, sudah tidak peduli lagi karena kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Maka pada saat ini energi the moon-nya ini saya tangkap sebagai situasi di mana lebih baik kita menenangkan diri. Moon juga ada kaitannya dengan waktu. Jadi saya pikir ini adalah nasihat untuk berusaha tenang, duduk. Kadang-kadang ada hal yang memang membuat kita gelisah, tetapi itu bukan sesuatu yang kita harus hadapi secara terang-terangan hari ini. Why? Karena sebenarnya kita juga akan segera berpindah dari situasi ini. Jadi secara umum adalah gambar ini menunjukkan kalau kita hanya perlu bersabar, karena ini hanya masalah waktu, bahwa kita akan keluar dari masalah ini. Wisdom Within, kita ambil yang 5 kartu. Oke, kita udah dapatkan kartunya. Situasinya adalah reach higher as I courageously reach for the highest and best in myself, I also bring it forth in others. Iya, jadi tadi kalau sudah sempat dibicarakan bahwa untuk healing ya kita berusaha untuk tidak sendiri. Kita tidak sendiri, namun memang ini adalah satu proses, dan ini adalah proses yang sangat internal. Ini sepertinya lebih ke diri sendiri ketika kita sudah mulai menyadari bahwa kita perlu keluar dari sini dengan cara membuat cara pandang kita lebih tinggi dari biasanya, dengan tidak membiarkan kegelisahan itu menguasai kita. Challenge-nya adaptability, ya, kita masih kekeh berada di tempat yang tadi ya bitter ya rasanya, masih marah kepada dunia dan kita tidak tahu mesti apa kecuali marah pada dunia. Guidance-nya adalah mencari teman, ya. Kembali lagi sepertinya pada hari ini pesan yang disampaikan adalah ketika dirimu ingin healing, maka carilah orang-orang yang satu tribe, ya, yang seia sekata, yang tidak punya kepentingan lain kecuali ingin bersama-sama mencapai satu hal yang membuat lebih baik. Ya, kadang-kadang kita menginginkan seseorang tetapi dia adalah sumber dari kegelisahan kita gitu loh. Dan kita sering memaksakan diri untuk untuk membuat situasi dalam kendali kita, padahal tidak mungkin, karena ini adalah kita dan orang lain adalah orang lain. Tidak mungkin kita memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu hanya karena kita menginginkan sesuatu. Tidak mungkin. Dia punya pikiran sendiri, perasaan sendiri, dan itu adalah hatinya dia, pikirannya dia, adalah kedaulatannya dia. Jadi seberapapun kita pikir kita punya kemampuan untuk mengendalikan dia, kenyataannya toh tidak bisa. Fokuskan pada apa yang membuatmu takut. Barangkali apa yang kau takutkan itu hanya ada di pikiranmu, dan hasilnya adalah kalau kita bisa paham apa yang kita takuti, ya, sepertinya The Hermit ini, apa yang kita takuti membuat kita hilang kendali dan merasa akhirnya apatis.
barangkali untuk beberapa orang sampai level tersebut, maka memang yang kita perlu cari hari ini adalah cahaya yang terang, yang membuat kita bisa kembali pada tempat yang membuat kita lebih nyaman. Oke, hari ini memang sepertinya fokus kita adalah pada cinta yang tulus, ya, cinta yang innocent, sebagaimana cinta seorang anak. Karena keberanian kita untuk memberi cinta, menerima cinta yang tulus, itu akan membawa kita justru pada keberuntungan. Keberuntungan adalah terkait dengan kebaik-hatian. Selama kita menanamkan kebaik-hatian, insya Allah yang kita tuai juga adalah kebaik-hatian. Oke, Wanita Indra dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.